Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, tetap semangat ya. Saya tahu beberapa keluhan dari kalian, dan itu keluhan itu adalah bukan kalian sendiri, tapi hampir pada semua anak. Kalian bisa menyerap 60-70% materi, itu sudah bagus anak-anak. Dan jangan lupa pagi hari kalian mendapat materi, malamnya harus dipelajari. Gitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, pada kesempatan ini untuk materi di buku siswa yang semester 3 sudah tidak kita pakai. Berarti sekarang semester 4 atau kelas 8 pada semester genap. Oke, sekarang disiapkan bukunya ya. Kamu buka pada bukumu bab 7 halaman 1, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bab di sini bab 8, tapi di bukumu adalah tertulis bab 7. KD-nya adalah KD ke-8. Oke anak-anak, kamu lihat beberapa gambar yang ada di halaman 2. Yang pertama adalah gambar jalanan berlumpur. Mengapa jalanan saat berlumpur sepeda motor, ban sepeda menjadi ambles ya. Kemudian jika seseorang memakai sepatu boot, di situ dibandingkan dengan sepatu yang hak tinggi, kira-kira kalau di jalan berlumpur maka akan tertanam yang mana? Maka akan tertanam yang berhak tinggi, di mana bagian alasnya lebih kecil. Dari situ bisa kita tafsirkan mengapa yang sepatu boot bekas sepatunya seakan-akan tidak begitu kelihatan, tapi yang berhak lancip, di mana permukaan bawahnya itu sangat kecil, itu bisa ambles. Oke, berikutnya gambar kaki ayam dan kaki angsa. Gambar kaki ayam dan kaki angsa, kalau mereka berada di tanah yang basah, maka akan kelihatan jelas adalah kaki apa? Kaki ayam. Karena kaki ayam mempunyai luas yang lebih kecil. Ya. Oke, kita mulai pada tekanan pada zat padat. Lihat halaman 4. Ya, lihat halaman 4. Itu juga ada. Jika koin dimasukkan di dalam dengan gaya yang sama, kemudian ditancapkan pada plastisin, maka akan lebih mudah apabila dalam keadaan berdiri. Betul enggak? Ya. Betul. Oke, KD yang akan kamu pelajari. Untuk KD pengetahuannya dalam menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. KD keterampilannya adalah menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair dalam kedalaman tertentu, gaya apung, kapilaritas, misalnya di dalam batang tumbuhan.
Oke anak-anak, berikutnya ya, kita konsepnya ya. Fluida itu apa? Fluida itu adalah sesuatu yang mengalir ya. Dia terdiri daripada zat cair dan gas. Di zat mengalir nanti ada transportasi darah dan transportasi pada cairan tumbuhan. Pada transportasi darah sebagian sudah kalian tahu, ada tekanan darah dan tekanan osmosis. Pada hukumnya ada, nanti kamu mengenal hukum Pascal, hukum Archimedes, bejana berhubungan, dan hukum Boyle. Kemudian tekanan hidrostasis yang ada punya massa jenis dan kedalaman. Oke, berikutnya kita mulai dari tekanan pada zat padat. Besarnya tekanan tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan. Tadi saya ambil contoh pada kaki ayam dan kaki itik. Kenapa kaki ayam terlihat sekali? Berarti kalau misalnya gayanya sama antara ayam dengan itik, maka kenapa kaki itik itu terlihat jelas? Berarti ini tekanan pada itik lebih besar. Maka kalau begitu tekanan itu tergantung dari luas permukaan. Terhadap luas permukaan adalah berbanding terbalik. Terhadap gaya adalah sebanding. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk rumus ya, P itu adalah tekanan, F per A. F itu adalah gaya, A adalah luas bidang tekan. Saya ulangi, P adalah tekanan, F adalah gaya tekan, A adalah luas bidang tekan. Ya, sebagai contoh ini adalah gelas. Gelas itu kalau di permukaan yang lebar, jadi yang bagian atas di tengkurapan gitu, maka tekanannya tidak begitu besar kalau dibandingkan di mana gelas itu bawahnya, yang permukaan bawah yang menekan lebih kecil. Ini akan membuat tekanan itu besar. Sehingga terhadap luas bidang tekan adalah berbanding terbalik. Saya ulang, A adalah luas bidang tekan, F adalah gaya tekan, satuannya adalah Newton, P adalah tekanan. Dari rumus P sama dengan F per A, maka F sama dengan P kali A atau A sama dengan F per P. Saya ulang, P adalah tekanan, F adalah gaya, A adalah luas bidang tekan. Gimana, paham anak-anak? Oke, saya coba dengan soal. Sebuah balok beton masanya 300 kg. Jika percepatan gravitasi adalah 10 Newton per kilogram, maka berapakah tekanan minimumnya? Coba kamu lihat. 1 adalah panjang, setengah adalah lebar, 3 adalah tinggi. Oke. Ya. Ini baru massa dan gravitasi. Dari massa dan gravitasi, maka bisa menemukan gaya tekan. Ayo, siapa yang masih ingat? Gaya adalah massa kali gravitasi. Maka gayanya adalah 300 kali 10. Berapa, Nana? 3000. Jadi sudah ketemu gaya. Untuk mencari tekanan, itu tadi ada gaya dan luas bidang tekan.
Saya ulang. Tekanan adalah gaya tekan dibagi dengan luas bidang tekan. Ya. Maka di sini tekanan adalah ya gaya per luas bidang tekan. 3000 per luasnya berapa? Luasnya berarti 1 kali setengah, berarti setengah. 3000 per setengah. Maka hasilnya adalah berapa? 6000 Newton per meter persegi atau 6000 Pascal. Saya ulang. Untuk mencari tekanan berarti perlu apa tadi? Gaya dan luas bidang. Di sini gayanya belum ada. Berarti mencari gaya dulu dengan cara massa kali gravitasi. Oke, udah paham? Berapa gayanya? Masanya berapa? 300 kali 10 adalah 3000. Sekarang luasnya, berarti 1 kali setengah. 3-nya kepake enggak tinggi tuh? Enggak kepake karena yang dipakai adalah luas. Maka tekanan adalah gaya dibagi luas. Gayanya tadi 3000 per setengah. Maka hasilnya adalah 6000. Oke. Berikutnya adalah pada tekanan hidrostatik. Kalau tekanan hidrostatik, hidro itu adalah air. Jadi tekanan pada air, itulah tekanan hidrostatik. Tekanan dalam zat cair disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Tergantung dari 3 hal, massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Saya ambil contoh gambarnya. Nah, contohnya adalah gambar ini. Ya. Sebuah benda dalam wadah, berarti ini adalah gravitasi. Berada 1 meter di dasar wadah. 1 meter dasar wadah. Kamu ingat. Tadi kedalaman. Kalau kedalaman itu ngitungnya dari atas. Kedalamannya berapa? 2 meter. Dia berada 1 meter dari dasar. Maka benda ini kedalamannya berapa? 1 meter. Betul. Yaitu dari 2 dikurangi 1. Ya. Padahal tekanan hidrostatis tergantung dari massa jenis, kemudian gravitasi dan kedalaman. Ya, massa jenis, percepatan gravitasi dan kedalaman. Maka tekanan hidrostatisnya Rho 1000 kali kedalamannya 1 meter kali percepatan gravitasinya adalah 10. Maka tekanan hidrostatisnya adalah 1000 kali 1 kali 10. Yang perlu saya ulang. Kedalaman itu ngitungnya dari atas. Sama halnya kalau kalian berenang. Kalian berenang itu ngitungnya dari atas. Kedalaman 1 meter, bukan dari dasar. Ya, dari atas. Tadi seluruhnya 2 meter. Dari bawah 1 meter, berarti dari atas juga 1 meter. Yang ketiga adalah bejana berhubungan. Nanti ini kan kita akan Bu Ani sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yang ini dulu anak-anak. Tekanan dan tekanan hidrostatis.
Nanti diperhatikan pada tugas, di situ ada soal. Ada soal 1, nanti saya bahas di forum, dilihat di forum ya. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.